Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ibu kelas 9. Kemarin kita sudah belajar cara menggambar grafik fungsi kuadrat kalau titik-titiknya diketahui. Tapi tampaknya Ananda masih banyak yang salah atau kurang memahami materi ini. Jadi hari ini kita ulang lagi materi menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara sederhana atau dengan cara menghubungkan titik-titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, anak-anak Ibu, ini sebenarnya materinya mirip dengan materi persamaan garis lurus waktu kamu kelas 8. Misalnya, kita punya sebuah persamaan garis, Y sama dengan X ya. Kemudian kita mau menggambar persamaan garis ini. Berarti kita buat dulu tabelnya kan? Itu kita kelas 8. Buat dulu tabelnya, ini untuk nilai X, ini untuk nilai Y. Kita ambil beberapa titik. Misalnya kita ambil X-nya min 1. Kalau untuk X-nya min 1, berarti Y-nya berapa? Kan Y sama dengan X ya, berarti Y-nya juga min 1. Kalau kita ambil X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Kalau kita ambil X-nya 1, maka Y-nya juga 1. Nah, setelah dapat 3 buah titik ini, tinggal kita gambar pada koordinat kartesius. Sebaiknya menggambar koordinat kartesius ini pakai pena, maksud Ibu, di buku berpeta dan pakai penggaris ya. Ini karena tidak ada yang buku berpeta sekarang. Kita buat nih skalanya 0, 1, 2, 3. Ini min 1, min 2, min 3. Ini 1, 2, 3. Nah, di bawah juga min 1, min 2, min 3. Nah, dapat titik-titik ini, tinggal kamu gambar titik-titiknya. Min 1, min 1, berarti ini. Min 1, min 1, X, Y ya, berarti min 1, min 1. Kita ganti pennya ya, warna hitam. Ini min 1, min 1, 0,0, 1,1, terus bisa juga kita lanjut 2,2. Nah, kemudian kita hubungkan titik-titiknya. Nah, kita dapatkan persamaan garis Y sama dengan X. Nah, begitu juga untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini. Kita cari koordinat X, cari koordinat Y. Kalau misalnya X-nya udah diketahui, kita cari Y-nya dengan menggunakan rumus fungsi. Kemudian kita gambar pada bidang kartesius. Caranya mirip ya. Kita review lagi. 1. Tentukan beberapa titik pada grafik fungsi dengan menggunakan tabel. Jika daerah asal grafik fungsinya diberikan, maka kita tinggal menentukan nilai fungsinya atau nilai fx untuk x yang diberikan. Sama kayak ini tadi. Jika nilai X tidak diberikan, maka kita terlebih dahulu harus memilih atau mengambil beberapa nilai X di sekitar sumbu simetri dan kemudian tentukan nilai fungsinya atau nilai fx. Nah, jadi kalau tidak diketahui nilai X-nya, kita cari nilai X di sekitar sumbu simetri. Masih ingat nggak kamu rumus sumbu simetri itu apa? Misalnya fungsi kuadrat kita ini berbentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka sumbu simetri kita adalah rumusnya xp sama dengan min b per 2A. Kenapa Ibu tulis juga XP di sini? Sebab rumus sumbu simetri itu sama dengan rumus titik puncak ya. Jadi sumbu simetri itu adalah garis yang dilalui oleh titik puncak sejajar dengan sumbu Y. Lebih jelasnya nanti Ibu review lagi di gambar-gambarnya.
2. Gambarkan koordinat titik yang diperoleh pada langkah 1. 3. Hubungkan titik-titik yang telah digambarkan. Oke, supaya nggak bingung-bingung lagi, kita langsung aja masuk contoh soal. Gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat untuk min 4 kecil sama x kecil sama 4x elemen bilangan bulat. Nah, ini kalau kita baca dari tengah, ini Ibu anjurkan untuk baca dari tengah ya. Berarti x kurang sama 4 lebih sama min 4. Berarti kita cari bilangan bulat yang dari min 4 sampai 4 gitu ya. Kalau pakai tanda sama berarti min 4-nya masuk sebagai anggota. Ini pakai tanda sama juga ya, berarti 4-nya juga masuk sebagai anggota. Jadi dari min 4 sampai 4 ya, itu daerah asalnya atau domainnya. Jadi min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, udah dapat nih X-nya. Tinggal kita cari Y. Kalau cari Y gimana, Bu? Sama dengan mencari nilai Y pada ini tadi, pada persamaan garis lurus tadi, tinggal kita masukkan ke rumus fungsi. Fx ini kan sama dengan Y ya, nak. Fx ini sama dengan Y. Ya. Nah, berarti untuk X sama dengan min 4, jadi kita mencari F min 4. Tuh. F min 4 sama dengan, karena rumus fungsi kuadrat kita adalah X kuadrat, berarti dia jadi min 4 kuadrat. Ya. Min 4 kuadrat. Berarti sama dengan 16. Untuk X sama dengan min 3, berarti kita cari F min 3 ya. Ini sorry kalau Ibu lambat menulisnya, Ibu pakai pen yang ada di PowerPoint, dan ini cuma pakai kursor ya. Untuk X sama dengan min 3, berarti min 3 kuadrat. Jadi dapatnya 9. Untuk X sama dengan min 2, ayo untuk X sama dengan min 2 gimana? Berarti jadinya min 2 kuadrat. Dapatnya 4. Jadi tugas kamu hanya mengganti X yang ada pada fungsi kuadrat ini dengan nilai X yang ada pada tabel. Kalau untuk X sama dengan min 1, berarti F min 1 sama dengan min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat berapa? 1. Untuk X sama dengan 0, berarti F0 ya. F0 sama dengan 0 kuadrat. 0 kuadrat berapa? 0. Gitu. Tugasnya hanya itu saja. Setelah dapat koordinat titik-titiknya, udah kamu lengkapi tabelnya semuanya ya. Gambar titik-titiknya pada koordinat kartesius, pada bidang kartesius. Nah, ini kami cermati kemarin kamu itu skalanya tidak tetap ya. Misalnya dari 0 ke 2 ini jaraknya segini harusnya, satu kotak ini. Dari 2 ke 4 tiba-tiba jaraknya jadi gede. Nah, di sini 4-nya misalnya. Itu nggak boleh. Kita harus konsisten dalam menetapkan skala pada koordinat kartesius. Jadi kalau dari 0 ke 2 ini jaraknya segini, misalnya ini 2 cm gitu ya. Dari 2 ke 4 jaraknya juga harus 2 cm. Sama sepanjang sumbu X ini tetap sama skalanya. Begitu pula dengan sepanjang sumbu Y juga harus tetap skalanya. Jadi kita harus konsisten sehingga gambar grafik fungsi kita itu bagus. Nah, kemudian satu lagi, ini juga nggak boleh dihubungkan pakai penggaris ya, nak. Nah, ini kalau kamu hubungkan pakai penggaris jadinya kayak gini. Tidak tepat gambarnya jadinya. Dia harus melengkung. Nggak boleh patah-patah. Nah, kalau pakai penggaris kan jadinya kayak gini nih. Nah, tidak boleh seperti itu. Sebab kalau misalnya Ibu mau ngambil koordinatnya min 1 gitu ya. Misalnya Ibu mau ngambil setengah tuh. Setengah. Nah, kalau gambar kamu seperti ini, nanti tidak tepat titiknya. Dia kan di antara 0 dengan
0 dengan min 1 ini kan ada bilangan berkoma ya, ada bilangan desimal, ada bilangan realnya yang sangat-sangat rapat gitu. Jadi kalau kita mengambil misalnya min setengah harusnya di sini y-nya, kamu jadinya di sini y-nya jadinya, akan berbeda hasilnya. Jadi tolong jangan pakai penggaris dalam menghubungkannya. Benar-benar dihubungkan pakai tangan aja, dan lengkungnya itu harus rapi, harus mulus ya. Mendekati gambar yang Ibu berikan ini. Nanti bahan ajarnya juga akan diberikan. Kamu harus meniru lengkungan pada bahan ajar yang diberikan itu. Oke, ini bisa kamu lanjutkan ya. Untuk F-1 tadi. Berarti min 1 kuadrat sama dengan 1. Untuk F0, 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini udah dapat kan? Misalnya udah dapat sampai sini nih. Kita tahu ini sumbu simetrinya adalah 0 ya, sumbu Y. Kenapa sumbu simetrinya sumbu Y? Karena dia tidak punya nilai B. Kalau dia tidak punya nilai B atau B-nya sama dengan 0, berarti sumbu simetrinya adalah pada sumbu Y. Sumbu Y itu kan yang ini ya berarti ya. Nah, yang garis X sama dengan 0 ini adalah sumbu Y. Coba kamu lihat, ini 1 ya. Ini 4, ini 4. Ini 9, ini juga 9. Ini 16, ini juga 16. Sama dia. Kenapa dia sama? Karena bagian kiri pada bagian kiri dan bagian kanan dari sumbu simetri kita sekarang yang ini ya, yang X sama dengan 0, itu pasti sama. Sama persis bagian kiri dan kanan pada sumbu simetri, makanya nilai Y-nya sama. Jadi kalau ini kamu udah tahu sumbu simetrinya adalah sumbu Y, ini bisa langsung aja kamu salin. Ini 1, ini 4, 4, 9, ini 16, 16. Kalau kamu nggak percaya, coba aja kamu masukkan nilai ini ke rumus fungsi, pasti dia sama ya. Jadi boleh kita cuma cari bagian kiri aja, setelah itu kalau kita tahu sumbu simetrinya adalah ini, nah yang ini sama aja lagi. Oke? Bisa ya, pasti bisa nih. Gampang ini ya. Lanjut contoh soal nomor 2, gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan min x kuadrat. Nah ini kan tidak diketahui nilai x-nya. Berarti kita cari nilai x-nya sendiri. Bagaimana cara mencari nilai x-nya? Kita ambil nilai x di sekitar sumbu simetri. Nah ini sumbu simetrinya berapa nih? Fx sama dengan min x kuadrat. Karena nilai B-nya sama dengan 0, berarti sumbu simetrinya adalah B-nya sama dengan 0 ya. Berarti sumbu simetrinya adalah pada sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Kita ambil nilai X di sekitar sumbu Y. Jadi ini Ibu ambil nilai X-nya 3 satuan di kiri sumbu Y, 3 satuan di kanan sumbu Y. Jadi nilai X-nya adalah dari min 3 sampai 3. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian kita masukkan satu per satu nilai X-nya pada rumus fungsi kuadrat kita. Untuk X sama dengan min 3 berarti F min 3 sama dengan min dikali min 3 kuadrat. Nah, ini kadang-kadang muncul pertanyaan kamu nih, Bu, kenapa minnya ada 2, Bu? Karena ini kan min X kuadrat. Kalau X-nya diganti min 3, berarti jadinya min dikali min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat 9. 9 dikali min jadinya min 9. Kemudian untuk X sama dengan min 2, berarti F min 2 sama dengan min dikali min 2 kuadrat.
Min 2 kuadrat berapa? 4. 4 dikali min 4. Kita lanjut untuk X sama dengan min 1. Berarti F min 1 sama dengan min dikali min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat 1. 1 dikali min 1. Untuk X sama dengan 0 lagi. Berarti F0 sama dengan min dikali 0 kuadrat. 0 kuadrat, 0. 0 dikali min juga tetap 0 ya, karena 0 itu bukan bilangan positif, bukan juga bilangan negatif. 0 itu berdiri sendiri. Nah, udah sampai sini. Ini kan sumbu simetrinya adalah garis X sama dengan 0 atau sumbu Y. Berarti karena bagian kiri kita udah terisi, bagian kanannya saling menjawab aja dengan bagian kiri. Ya, sama aja. Berarti kalau ini min 1, ini juga min 1. Untuk X sama dengan min 2, Y-nya min 4. Ini min 4, ini juga min 4. Ini min 9, ini juga min 9. Nah, gitu. Setelah tabelnya terisi, kemudian kita gambar grafik fungsi kuadratnya pada koordinat kartesius. Kita gambar titik-titiknya pada koordinat kartesius. Ini min 3,9, ini min 2,4, min 1, min 1, 0,0, min 1, min 1, 2, min 4, 3, min 9. Kemudian kita hubungkan. Sehingga kita dapat sebuah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat. Oke, lanjut contoh soal yang ketiga. Gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 3 untuk daerah asal min 4 kecil dari x kecil dari 4 x elemen bilangan bulat. Nah, kalau kita baca dari tengah gimana nih? X kurang dari 4, X lebih dari min 4, X elemen bilangan bulat. Berarti min 4 sama 4-nya nggak masuk jadi anggota ya. Jadi yang menjadi anggota hanyalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, oke, kalau udah dapat daerah asalnya, kita masukkan satu persatu nilai X-nya ke rumus fungsi kuadrat kita. Mulai dari X sama dengan min 3 dulu. Berarti F min 3 sama dengan min 3 kuadrat tambah 3. Kenapa begitu, Bu? Kalau kamu lupa lagi, Ibu ulang lagi ya. Kalau kita mencari nilai Y, kita hanya tinggal memasukkan atau mengganti semua X yang ada pada fungsi kuadrat kita dengan nilai X tersebut. Untuk X sama dengan min 3, ganti X pada fungsi kuadrat dengan min 3. Ya, jadi ini min 3 kuadrat 9. 9 tambah 3, 12. Untuk X sama dengan min 2, berarti F min 2. Nah, berarti kita ganti semua X-nya dengan min 2. Jadi, min 2 kuadrat tambah 3. Min 2 kuadrat berapa? 4 ya. 4 tambah 3 adalah 7. Untuk X sama dengan min 1 lagi. Berarti F min 1 sama dengan min 1 kuadrat tambah 3. Min 1 kuadrat adalah 1. 1 tambah 3 sama dengan 4. Untuk X sama dengan 0. Berarti F0 sama dengan
0 kuadrat ditambah 3. 0 kuadrat jadinya 0 ya. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, kalau ini sumbu simetrinya berapa nih? B-nya tetap 0 kan? Kalau B-nya tetap 0 berarti sumbu simetrinya adalah pada sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Nah, jadi kalau ini kita samain aja lagi. Ini udah 4, ini 4, ini 7, ini juga 7, ini 12, ini juga 12. Karena sumbu simetrinya adalah sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Kalau misalnya kamu tidak tahu sumbu simetrinya gimana, sumbu simetri itu rumusnya adalah min B per 2A. Nah, itu aja rumusnya. Ya, jadi bisa kita cari dulu berapa sumbu simetrinya. Kemudian, titik-titik yang berjarak sama dengan sumbu simetri itu pasti nilai Y-nya sama. Nah, kalau udah dapat ini, tinggal kita gambar pada koordinat kartesius. Nah, ini min 3,12, ini min 2,7, ini min 1,4, ini 0,3, ini 1,4, ini 2,7, ini 3,12. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Modul yang Ibu kirimkan itu contoh soalnya ada 6 buah. Ananda bisa baca sendiri ya, dan Ananda coba-coba lagi kenapa dapatnya segitu. Tapi untuk videonya Ibu rasa sampai ini saja, sampai contoh soal nomor 3 saja cukup. Selamat belajar dan jangan lupa mengerjakan latihannya.